Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, tetap semangat, luar biasa. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka harus ta'aruf. Salam jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Endang Rosid Sudianto. Saya adalah Widyaswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran Anggeda 3, pengendalian pekerjaan bagi pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun dasar hukum dan kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, kemudian yang ketiga Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 dan perubahannya Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian yang keempat, Keputusan LAN Nomor 1 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan yang kelima, Keputusan LAN Nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun deskripsi singkat, agenda pengendalian pekerjaan ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan indikator keberhasilan, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat yang pertama menjelaskan dan menerapkan komunikasi dalam pelayanan publik, yang kedua menjelaskan dan menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga menjelaskan penyusunan dan menyusun RKA pelayanan publik, yang keempat menjelaskan dan merencanakan implementasi pelayanan publik digital, yang kelima menjelaskan, memahami, dan menerapkan manajemen mutu, kemudian yang keenam menjelaskan, memahami, dan menerapkan manajemen pengawasan, dan yang ketujuh yang terakhir menjelaskan dan memahami pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun mata pelatihan agenda 3 PKP, yang pertama komunikasi dalam pelayanan publik, yang kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, yang ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, yang keempat pelayanan publik digital, yang kelima manajemen mutu, yang keenam manajemen pengawasan, dan yang ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun strategi pembelajaran dan output PKP dimulai dengan tahapan pembelajaran mandiri, output yang dihasilkan 3 esai, agenda 1, 2, dan 3, ini berupa penugasan individu. Kemudian lanjut ke tahap e-learning melalui sinkronus dan asinkronus di tahap pendalaman agenda, output yang dihasilkan penugasan individu dan penugasan kelompok. Kemudian lanjut ke pembangunan komitmen bersama, ini diidentifikasi masalah, tantangan, dan komitmen. Kemudian lanjut ke tahap pembelajaran klasikal tahap 1, output yang dihasilkan laporan studi lapangan individu dan kelompok, evaluasi akademik, kemudian rancangan aksi perubahan. Dan dilanjut kemudian aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Ya, di sini pelaksanaan aksi perubahan. Dan yang terakhir pembelajaran klasikal tahap kedua. Di sini seminar aksi perubahan dan hasilnya laporan pengembangan potensi diri. Prioritas bentuk pelatihan struktural dalam bentuk yang pertama blended learning, yang kedua klasikal. Blended learning sendiri melalui distance learning. Waktu pembelajaran pelatihan kepemimpinan melalui blended learning ini 105 jam pelajaran, 104 hari pelatihan. Sedangkan untuk pembelajaran agenda 3 melalui MOOC dan LMS kepemimpinan sebanyak 18 jam pelajaran, melalui e-learning sebanyak 27 jam pelajaran, jadi sinkronus 8 jam pelajaran dan asinkronus 18 jam pelajaran. Kemudian melalui metode klasikal 33 jam pelajaran.
Jadwal pembelajaran agenda 3 melalui tahap self-learning hari ke-6, 7, 9 dengan total 16 jam pelajaran. Kemudian tahap e-learning hari ke-15 sampai 18 berupa sinkronus, total jam pelajaran 9 jam pelajaran. Dan melalui asinkronus 18 jam pelajaran. Kemudian tahap klasikal hari ke-31 sampai 34 dengan total jam pelajaran 33 jam pelajaran. Waktu pelaksanaan pelatihan agenda 3 dimulai dengan pembelajaran mandiri melalui self-learning selama 14 jam pelajaran. Dimulai dari hari ke-6 5 jam pelajaran, hari ke-7 5 jam pelajaran, kemudian hari ke-9 4 jam pelajaran, dan diakhiri dengan penugasan pembuatan makalah isu-isu agenda 3 2 jam pelajaran. Tahapan pembelajaran e-learning PKP sebanyak 27 jam pelajaran, dimulai hari ke-15. Jadi sinkronus pembelajaran agenda 3 sebanyak 3 jam pelajaran, kemudian asinkronus 4 jam pelajaran, hari ke-16 asinkronus 3 jam pelajaran, sinkronus 2 jam pelajaran ditambah dengan asinkronus 3 jam pelajaran, kemudian lanjut ke hari ke-17 asinkronus 8 pelajaran, dan hari ke-18 sinkronus 4 jam pelajaran. Tahapan pembelajaran klasikal 1 PKP sebanyak 33 jam pelajaran, dimulai dari hari ke-31 sebanyak 3 jam pelajaran, hari ke-32 12 jam pelajaran, hari ke-33 9 jam pelajaran, dan hari ke-34 sebanyak 9 jam pelajaran. Desain pembelajaran e-learning hari ke-15 sebanyak 7 jam pelajaran, sinkronus 3 jam pelajaran dimulai dengan perkenalan dan membina suasana kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya menyampaikan kurikulum 7 materi pokok, dilanjutkan dengan lesson learn, sharing dan review pembelajaran mandiri, dilanjutkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kelas point, tayangan video kegagalan pengendalian Yanmi, kemudian selanjutnya pemaparan tugas esai peserta, kemudian diskusi dan feedback kepada peserta, dilanjutkan dengan presentasi tugas individu, membuat inovasi dan tugas kelompok merancang RKA, menyampaikan tugas di sesi asinkronus berikutnya, dan terakhir menutup kelas dan mengapresiasi peserta. Sedangkan untuk asinkronus sebanyak 4 jam pelajaran, mereview unggahan hasil penugasan dan memberikan catatan, dan menyimak video unggahan peserta dan menginformasikan hasil pantauan melalui WhatsApp group. Tugas asinkronus berupa tugas kelompok merancang sebuah kegiatan isu yang ada di tempat tugas peserta. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun dalam sebuah rancangan kerja anggaran. Kemudian tugas individu membuat sebuah inovasi yang mampu untuk menyelesaikan masalah di OPD masing-masing. Tugas diupload paling lambat jam 23.59. Desain pembelajaran e-learning hari ke-16 sebanyak 8 jam pelajaran, sinkronus 2 jam pelajaran, diawali dengan membuka kelas, mengapresiasi penyelesaian tugas, kemudian bahas isu dan layanan publik, kemudian pembulatan hasil evaluasi RKA, selanjutnya memberikan penjelasan tentang tugas yang kedua yang mencakup menganalisis ukuran mutu dan teknik penilaian mutu, kemudian yang kedua mengidentifikasi risiko dan pengembangan mitigasi risiko. Terakhir menutup kelas dengan mengapresiasi peserta. Asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran, melakukan pemantauan melalui WhatsApp group dan tinjauan terhadap unggahan hasil penugasan 1. Kemudian pada hari ke-17 berupa asinkronus sebanyak 8 jam pelajaran, melakukan pemantauan melalui WhatsApp group dan tinjauan terhadap unggahan hasil penugasan 2, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Desain pembelajaran e-learning hari ke-18 berupa sinkronus sebanyak 4 jam pelajaran. Diawali dengan membuka kelas dan membina suasana kelas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan presentasi dari tugas peserta, diskusi hasil penugasan, kemudian pemutaran video pengendalian mutu, kemudian
tinjauan mitigasi risiko dan pemanfaatan teknologi, kemudian pembulatan keseluruhan 7 materi agenda, menyimpulkan dan menutup sesi dan mengapresiasi peserta. Desain pembelajaran klasikal sebanyak 33 JP diawali dari hari ke-31 sebanyak 3 jam pelajaran. Dimulai dengan salam pembukaan dan membina suasana kelas, menanyakan hal penting tentang manajemen mutu, memandu kelas Word Labs, memandu permainan game, merancang konsep inovasi, kemudian terakhir wrap up, reflection, dan lesson learn. Pembelajaran klasikal hari ke-32 sebanyak 12 jam pelajaran. Seperti biasa diawali dengan salam pembukaan, kemudian bina suasana, dan selanjutnya masuk ke substansi materi. Di akhir diadakan pembulatan diskusi, kemudian menutup sesi. Kemudian hari yang ke-33 sebanyak 9 jam pelajaran. Seperti biasa diawali dengan salam pembuka dan bina suasana, kemudian masuk ke substansi materi, diakhiri dengan pembulatan simpulan, wrap up, refleksi, dan lesson learn. Kemudian hari terakhir yang ke-34 sebanyak 9 jam pelajaran. Seperti biasa diawali dengan salam pembuka dan bina suasana, kemudian dilanjutkan dengan menayangkan video inovasi, lesson learned video, kemudian menjelaskan mutu yang smart, kemudian diadakan diskusi, lesson learned, pembuatan N2 program, dan di akhir kegiatan menyampaikan simpulan serta motivasi persiapan masuk ke STULA, evaluasi akademik, dan aksi perubahan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk desain pembelajaran agenda 3, pengendalian pekerjaan bagi pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.